Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sumber air kehidupan, our Abba, Bapak kita. Dan menggali bagi kita sendiri sumur yang bocor, kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air. Air juga bisa menggambarkan damai, sukacita, ataupun keuangan kita. Perhatikan keadaan kita. Dalam surat Hagai dikatakan, kamu memapani rumahmu dengan baik. Tapi rumahku tinggal reruntuhan. Karena itu naiklah ke atas bukit. Bangunlah rumah itu. Rumah apa yang dimaksudkan? Yaitu hubungan kita dengan Bapa Surgawi. He's the sumber air hidup itu. Hubungan yang kedua, yang pertama kan sudah kita bicarakan rebellious relationship. Sekarang repentance relationship. Perkataan repent ini sudah dihilangkan di banyak gereja ataupun pengkhotbah, mereka jadi motivator, ya. Tidak lagi Tuhan memanggil orang berdosa, Tuhan Maha mengerti. Perkataan repent itu dihilangkan. Padahal itu kata paling penting, metanoeo, merubah pola pikir. Jadi daripada pergi kepada menjauh dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Yang kedua adalah repentance relationship. Saya pernah katakan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita geletak untuk kita melihat ke atas. That's happened in my life, tidak usah terjadi pada saudara. Yang kedua ini, sadarlah dia bahwa orang upahan di rumah bapaknya itu keadaannya jauh lebih baik. Dia itu seorang putra, bahkan ahli waris. Tapi dia minta warisannya itu. Dan firman Allah mengatakan tidak lama lagi, maka semua air yang dia bawa dari rumah, mungkin sebesar ember, habis semua. Tetapi dia sadar. Dan ketika dia kembali, aku akan berkata kepada Bapa, pengakuan dosa itu penting. Hubungan itu diperbaiki karena pengakuan dosa, karena pengakuan kesalahan. Dan sekarang banyak pengkhotbah bilang, tidak usah lagi ngaku dosa, satu kali cukup. Tidak saudara. Ya, jadi apa yang terjadi? Bapaknya mengembalikan pada dia, pada statusnya. Kamu minta yaitu untuk jadi orang upahan. Sebelum dia ucapkan itu, bapaknya sudah angkat dia kembali jadi putra. That's our gracious Father. Perkataan grace tidak ada di dunia. Yang ada dari cuma kerajaan Allah. He's very gracious. Luar biasa. Dan diberikan apa? Jubah yang terbaik. Jubah kebenaran. Kebenaran itu bukan karena diri kita sendiri. Tetapi karena Bapa. Tetapi untuk menjaga kita tetap bersih. Itu sanctification. Bagian kita. Kemudian diberikan cincin. Apa cincin itu? Akibat repentance. Yang pertama itu adalah kembali statusnya sebagai perwakilan dari bapaknya. Dia bisa kembali dalam bisnis dan itu cincin materai. Kedua adalah akses, ya. Authority, lalu akses, dan satu lagi he bear his father's name. Tadinya namanya sendiri. Saya ada hari ini karena nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus, tanpa dia, I'm nobody. Saya seorang yang gagal, ya. Ketika kita dalam keadaan sebelum repentance itu ada GSR. Pertama guilt, rasa bersalah. Kedua itu shame, rasa malu. Lalu yang ketiga itu, yang terakhir tuh, itu remorse, rasa bersalah yang mendalam. Itu semuanya akan hilang, saudaraku. Ketika kita percaya kembali kepada Sang Bapa, sumber air yang hidup itu. Kembalilah pada sumber air yang hidup. Jangan coba-coba ngatur dirimu sendiri. Seluruh hidup saya berubah karena secara rohani saya tanda tangan di meterai kosongan, ya. Silakan Tuhan Yesus atur hidup saya. Let him rule and reign in your life. God bless you. Rebellious menjadi repentance. Menjadi pesta kerajaan Allah. God bless you. Amin. Terima kasih kami sediakan hati kami untuk firman-Mu. Yang kami tahu bahwa hidup kami bergerak digerakkan hanya oleh firman-Mu. Buat kami mengerti Tuhan. Bukakan rahasia firman supaya kami semua dapat memahami. Dan firman itu tertanam, tumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Urapi kami semua Tuhan dengan urapan yang sama
baik hamba-Mu maupun seluruh yang menikmati ibadah pada pagi hari ini. Baik yang onsite maupun yang online di rumah masing-masing. Hadirat-Mu tetap sama dan berkat-Mu juga menjangkau. The omnipresent God itu hadir juga di setiap hati. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami siap akan renungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama kita katakan amin. Silahkan duduk. Tentu yang onsite sudah duduk. Halo yang di rumah. Kami di sini sudah duduk dan mulai penuh nih ya. Jadi puji Tuhan, kita masih di tema Season of Winter ke 3 bulan terakhir ya, mulai dari Oktober, November, Desember. Dan temanya kita masuk kepada Bapa, Fathers. Sebetulnya minggu ini, bulan ini kita masuk di multiply ya, jadi melipat gandakan, menambahkan. Dan kita masih fokus kepada menyiapkan generasi, menyiapkan pelanjut. Karena kalau tidak disiapkan itu berbahaya. Ya, saya sangat percaya bahwa di antara dua pendapat besar kepemimpinan itu dilahirkan atau dibentuk. Tapi kok saya pada akhirnya lebih cenderung kepada kepemimpinan itu memang dilahirkan, tapi unsur pembentukan ini sangat penting. Hampir semua pemimpin di Alkitab itu dibentuk. Siapa Musa, siapa Gideon, siapa Rasul Paulus, siapa Daud, semua lahir dari sebuah pembentukan. Walaupun iya benar mereka dilahirkan dari garis yang baik, tetapi pembentukan. Saya membuat sebuah konklusi pengertian begini, Allah pun turut bekerja di sana untuk membentuk, menciptakan sebuah kondisi sehingga lahir sebuah pemimpin, seorang pemimpin atau generasi yang akan terus melanjutkan. Pertanyaan perlu kita ajukan. Bagaimana Indonesia 100 tahun ke depan misalnya. Hari ini pun lagi bingung cari pemimpin bukan? 2024 ini kepemimpinan nasional kita mencari. Gereja pun demikian. Kita jangan bicara hari ini. 1 generasi, 2 generasi. Saya berbahagia pagi ini juga banyak generasi-generasi yang akan datang hadir. Selamat datang ya nak ya. Semoga kalian ngerti dan Roh Kudus memberikan pengertian kepadamu. Nah, jadi mesti ini sesuatu yang serius, di-prepare, disiapkan dengan benar. Ya, karena begini ya. Anak-anak atau generasi pelanjut firman Tuhan sebutkan dalam Mazmur 127 itu seperti anak panah. Makanya ada yang disebut generasi anak panah. Mereka harus diraut, mereka harus dipersiapkan, mereka harus dipertajam. Supaya apa? Supaya nanti tepat pada sasaran. Tepat pada tujuan yang akan dicapai. Hasilnya adalah, pemazmur katakan demikian, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Penuh bukan dalam jumlah anak panah saja, tapi anak panah yang memang tajam. Anak panah yang memang siap untuk diluncurkan dengan semuanya itu. Dikatakan orang yang demikian tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Artinya orang yang menyiapkan generasi ke depan ya tidak akan pernah dipermalukan. Katakan amin ya. Itu tergantung bagaimana kita menyiapkannya. Karena di Indonesia orang tua bertingkah anak yang kena masalah. Bahasa Jawanya mudah-mudahan mengerti. Bapak pulah anak keperadah. Itu artinya kalau orang tua generasi di atasnya bertindak tidak benar, maka akibatnya generasi berikutnya kalau tidak betul-betul mengalami intervensi Allah akan terjadi kesulitan. Banyak contoh baik di negara, di rumah tangga, bahkan di gereja. Maka harus dipersiapkan supaya kelak
kita tidak akan malu untuk berhadapan dengan siapapun. Musuh-musuh itu bukan hanya darah dan daging. Dengan dunia ini, dengan kuasa gelap, itu semua adalah musuh-musuh. Kita tidak akan malu kalau kita memprepare generasi anak panah ini sejak awal. Ada sebuah sindrom di Indonesia ini yang mudah-mudahan dijauhkan kiranya terjadi di dalam keluarga, bisnis maupun gereja kita. Begini sindromnya itu. Generasi pertama biasanya membangun. Ya kan? Itu selalu gitu. Generasi kedua menikmati. Generasi ketiga saya mencoba melihat survei dan ternyata benar pernah dilakukan sekian tahun yang lalu oleh Universitas Parahyangan Bandung, Fakultas Ekonomi tentunya, yang meneliti kebenaran ini mitos atau sekedar sebuah pengalaman. Ternyata mitos juga tidak, tapi hampir mendekati. Yang disurvei adalah perusahaan-perusahaan, ada banyak perusahaan-perusahaan terutama yang family company, perusahaan keluarga, itu kakeknya berjuang habis-habisan, lalu anaknya menikmati. Cucunya menghabiskan. Kalau kenapa? Karena tidak disiapkan. Maka kita mesti sama-sama, baik yang di sini maupun di rumah, dijauhkan kiranya dalam hidup kita dan keluarga sindrom ini terjadi atas kita. Katakan amin. Maka kita perlu sekarang memprepare bagaimana generasi yang akan datang. Ada contoh-contoh di situ saya berikan tanda bintang itu beberapa contoh. Kalau di company itu yang terkenal itu namanya Lehman Brothers. Jadi keluarga Lehman ini salah satu bank nomor 4 terbesar di Amerika. Itu bangkrut. Memang karena ada krisis keuangan, kredit macet yang banyak. Tahun 80-an, 90-an ada namanya subprime mortgage ya. Jadi kredit rumah yang terlalu banyak akhirnya meletus jadi kredit macet. Itu salah satu sebab bank nomor 4 terbesar di Amerika ini tumbang. Tapi ternyata di samping krisis, ternyata memang pengelolaan manajerial pada generasi setelah Lehman yang senior tidak ada. Ini tidak begitu prudent. Tidak begitu bersih, tidak begitu kuat, tidak disiapkan dengan baik dan tumbang. Saya mengambil contoh yang lama-lama saja, sebenarnya di sekitar kita banyak, tapi berhubung ini nanti juga disajikan secara online, saya tidak menyebutkan ya. Tetapi banyak perusahaan-perusahaan yang tumbang. Kalau di Indonesia saya ambil yang masa lalu. Konglomerat pertama yang dimiliki Indonesia dan terkaya di Asia Tenggara itu namanya Oei Tiong Ham. Googling aja di situ, cari Oei Tiong Ham. Itu orang terkaya di Asia Tenggara. Tapi tahun 30-an dan berakhir pada tahun 45, tahun 54 ludes. Dia pendiri pabrik gula yang pertama di Jawa dan di Indonesia. Krebet ini milik dia dulu. Tanggulangin ini juga miliknya Pak Tiong Ham ini. Tapi kenapa? Sejarah membuktikan beliau punya, sorry to say, punya 8 istri, pada akhirnya meninggal di Singapura. Dan saudara tahu sendiri dengan family yang seperti itu bagaimana penyiapan generasinya. Tumbang. Perusahaan yang begitu besar tumbang. Saya punya referensi banyak perusahaan lokal akhir-akhir ini. Dan kalau saya sebut Bapak Ibu akan langsung ngeh, oh itu. Nah, cari sendiri dan betapa banyak sindrom ini. Generasi kedua, generasi ketiganya, generasi keempatnya selesai. Apalagi ada guyonan kalau sudah sampai generasi ke-8 itu babar belas. Dulu pernah ada guyon kan, dia anak orang kaya. Tapi generasi ke-8 katanya. Jadi kan karena kekayaan kan katanya tidak habis 7 turunan. Nah jadi turunan ke-8 itu pas entek-entekan. Jadi jangan mau disebut itu guyon ya. Ya generasi ke-8 tidak punya apa-apa sudah. Nah gereja juga begitu. Di situ saya beri satu tulisan gereja tertentu saya tulis. Hanya bertahan dalam satu generasi. Rata-rata gereja di Indonesia itu hampir semua bertahan hanya satu generasi, kurang lebih 50 tahun.
Kalau pendeta yang tua, yang senior, yang babat alas, yang merintis itu sudah tiada. Biasanya terus ada penurunan. Walaupun mungkin jemaat masih tetap ya. Tetapi spirit dan roh yang pertama itu sudah hampir-hampir tidak ada. Kita bisa sebut beberapa nama, tidak elok kalau dijadikan contoh. Tetapi jelas di situ bahwa ini tidak mudah. Gereja pun bisa dilanda itu. Orang-orang penting di Alkitab pun saya tulis di situ. Musa mengkader Joshua. Setelah Joshua, tidak ada lagi. Mandek. Elia kepada Elisa. Setelah itu, tidak ada lagi. Imam Eli lebih tragis. Generasi kedua langsung selesai. Kenapa begitu, saudara? Ya karena memang penyiapan ini memang harus serius. Tidak bisa dengan mudah saja kemudian digarap asal-asalan. Itulah pentingnya pagi ini kita akan belajar secara praktikal bagaimana kita semua ini, adik-adik yang belum menikah, masih muda, ingat, kalian satu saat juga akan jadi generasi yang harus menyiapkan generasi berikutnya. Ya dek, katakan amin. Iya mestinya. Iya kan? Kan begitu. Generasi saya Pak Sugiarto, apalagi Pak Hari, Pak Adi ini di atas saya. Saya generasi 60. Ya, kepala naman, sweet, generasi swida. Tapi generasinya Pak Hari, Pak Purbo, Pak Adi, Ibu dan semua yang di rumah mungkin yang lebih senior. Ya, kita akan melihat kebenaran ini. Kita bisa tahu riwayat itu bahwa ini harus disiapkan. Lanjut. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Dalam diri kita itu ada yang namanya tujuan dan panggilan, purpose and calling. Untuk menyiapkannya itu seperti itu. Kita mesti menyadari dulu, kita sebagai generasi sekarang ini, purpose dan calling kita itu apa? Yuk, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh dalam terjemahan yang lain ketika saudara menikah, begitu loh. Daging dan roh masuk dalam pernikahan, apa yang dikehendaki dari pernikahan itu? Di samping lain-lain banyak, Pak Sugiarto, gembala kita kalau memberikan konseling, ada banyak tujuan pernikahan. Tapi salah satu the first ya, yang ultimate purpose and calling adalah ini, kata Tuhan. Keturunan ilahi. Di dalam terjemahan bahasa Inggris disebut godly seed. Ya, godly seed itu kalau bahasa aslinya itu Elohim Zerah. Godly itu Elohim. Seed itu Zerah, sama keturunan ilahi. Saya pakai yang terjemahan baru karena masih pakai keturunan ilahi. Yang di terjemahan lain disebut anak-anak. Apa tujuannya? Ya menghasilkan keturunan ilahi, bukan sekedar anak. Ya. Calling and purpose kita, tujuan dan panggilan kita sebagai generasi awal ini harus menyiapkan generasi berikut menjadi keturunan ilahi. Ini penting. Artinya hidup Allah ada di dalam mereka. Artinya mereka mengenal Kristus sampai tahap, perhatikan ini, lahir baru. Tadi kami sempat bicara di belakang, kenapa banyak problem? Karena rata-rata hanya sampai pada beragama saja dibaptis selesai. Sebetulnya belum mengalami lahir baru. Salah satu fungsi utama yang mesti harus kita emban sungguh-sungguh membawa generasi di bawah kita itu jadi keturunan ilahi. Katakan amin. Ini tugas membawa anak-anak kita sampai pada tahap lahir baru. Karena tanpa itu tidak mungkin ada perubahan perilaku. Begini ya, saya tadi waktu selesai turun parkir kemudian ketemu pemain bas kita adik Ferry. Yang turun yang nomor 1 Yosua dan anaknya Enok. Begitu saya lihat Yosua, karena agak kesusu, saya mau komentar gini, Yosua tambah gede kok tambah koyok Ferry. Betul enggak saudara? Kenapa? Kok Yosua makin lama makin seperti Ferry? Om Ferry nak, karena Yosua anaknya Ferry.
Betul? Jadi kacang tidak ninggal lanjaran. Bentuk fisiknya, Filemon makin lama nanti kan makin seperti Pak Sugiarto. Lah wong anaknya. Mika seperti saya karena anak saya. Semua karena salah satu. Ini ada sekolah minggu. Nah, Reva seperti papa, Pos seperti mama. Makin lama kan akan makin seperti orang tuanya. Untuk mendapat keserupaan syaratnya apa sih? Ya dilahirkan dari orang tua itu. Makanya Nikodemus ngalami sebuah problem. Dia ngomong, gimana caranya? Tuhan Yesus cuma ngomong, kamu harus dilahirkan baru. Kenapa orang sulit menjadi serupa dengan Allah? Karena tidak pernah lahir baru. Karena belum pernah dilahirkan dari air dan roh. Belum pernah lahir di dalam Kristus. Kalau seseorang sudah lahir baru, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku jumpa dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Betul? Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Nah. Keserupaan hanya muncul ketika dia betul-betul dilahirkan dari generasi di atasnya. Masih bayi, masih belum kelihatan. Kadang koyok papai, kadang koyok mamai, kadang koyok mai, kadang koyok tanggani. Tapi makin besar, kalau tidak seperti papanya, ya seperti mamanya. Wah, iya karena cetakannya dari beliau-beliau itu. Kekristenan tidak akan mungkin mencapai keturunan ilahi tanpa kita masuk dalam kelahiran yang baru. Bagaimana? Wong kita belum jadi keturunan Kristus. Makanya saudara, lahir baru itu titik terpenting. Hari ini kita belajar yang mendasar, tapi ini penting saudaraku. Sampai di mana? Semuanya kalau hanya sekedar pada taraf beragama, tidak mengubah apapun. Orang akan seperti aturan gereja, seperti agamanya. Tapi tidak seperti Yesus. Makanya Mahatma Gandhi pernah kecewa di tahun 1930 ketika melihat perilaku orang-orang Kristen pada waktu itu di Eropa. Waktu dia menjadi sarjana hukum di Afrika Selatan, kemudian satu hari dia akan beribadah. Dan ternyata seorang penatua mengatakan tempat ini hanya untuk orang kulit putih, tidak cocok buat Anda. Kenapa muncul komentar itu? Karena penatua itu hanya Kristen, tapi belum lahir baru. Sehingga ucapan, perkataan, dan tindakannya tidak menyerupai orang tuanya. Kalau ingin kita tingkah laku karakter kita seperti Yesus, kita mesti lahir baru di dalam Kristus. Bukan menjadi orang Kristen. Jangan tertipu dengan ini. Purpose kita kembali, purpose kita hanya satu. Menghasilkan keturunan ilahi. Bukan hanya anak. Tapi anak itu harus menjadi seperti Yesus. Ini loh yang berat. Makanya tugas ini tugas seumur hidup. Ini penting. Yang kedua bagaimana kita menyiapkan. Yang pertama kita menyadari dulu calling kita. Panggilan kita itu seperti itu. Yang kedua, dua ini nanti ada 4 poin dan saya selesai. Yang kedua, bicara soal relasi. Relasi itu apa sih yang pertama? Kita harus kenalkan pada Tuhan anak-anak kita sejak dini. Katakan amin. Ini memprepare generasi itu seperti itu. Sederhana saja kita teologi praktikal pagi ini. Baik yang di rumah maupun yang di sini. Kalau Anda belum menikah dan berencana menikah dan nanti punya anak. Atau kalau tahu Anda tidak menikah dan tidak punya anak. Saudara pun akan membimbing anak-anak rohanimu. Junior-junior di sekitar saudara. Entah itu karyawan saudara. Entah itu ponaan saudara. Atau siapapun yang Tuhan taruh atas hidupmu. Maka kenalkan generasi berikutnya sejak dini. Tuhan Yesus sendiri bahkan merekomendasikan, tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku.
diberi satu frasa, jangan melarang mereka. Saya berhenti di ayat 14a ini. Ini firman Allah yang hidup, terjemahannya. Jangan melarang mereka. Dari ucapan Tuhan Yesus ini Tuhan ingin pengenalan kepada Tuhan. Kalau mau generasi kita unggul nanti, siapkan sejak dini mereka mengenal Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya tulis di Morning Devotion tentang benar ini. Dr. Maria Montessori lah di sini. Di sekolah ini ada tulisannya sistem Montessori. Dr. Maria Montessori itu dari Italia. Beliau pencetus pendidikan anak usia dini. Salah satu prinsip beliau adalah pengenalan akan segala sesuatu harus dimulai sejak awal. Sejak sekecil-kecilnya. Sejak anak-anak masih kecil, puji Tuhan. Gereja ini akan berdiri kokoh. Sebab pada banyak generasi pelanjut hadir di antara kita. Katakan amin. Ya, jadi kita berbahagia. Sejak dini harus dibawa kepada Tuhan. Tapi jauh sebelum Maria Montessori punya itu, Alkitab sudah mengajarkan, ajarlah seorang anak untuk memilih jalan yang benar. Amsal 22 ayat 6, saya pakai banyak firman Allah yang hidup. Maka setelah dewasa, ia akan tetap berada di jalan itu. Katakan amin. Anak-anak di sini ini naar, terjemahan bahasa Ibrani yang awal itu. Artinya mulai bayi sampai remaja. Jadi ini kalau sebelum teori Montessori lahir, Amsal sudah mengatakan, ajarlah seorang anak untuk memilih jalan yang benar. Maka setelah dewasa, ia akan tetap ada di jalan itu. Katakan amin, saudara. Ayo kita siapkan generasi ini. Hari ini dunia sedang ingin mencoba membelokkan. Kenapa ini saya bagi dalam dua hal besar. Yang pertama kita sadar calling dan purpose kita. Yang kedua mesti harus ada relasi dengan generasi di bawahnya. Kenapa? Edukasi ini tidak akan berjalan tanpa ada relasi. Hari-hari ini banyak orang tua, terutama, permisi kata, ini sudah generasi setelah baby boomer. Saya mulai melihat pernikahan-pernikahan orang muda, kalau di kota mereka yang menengah ke atas, mulai diikuti orang-orang yang pakai baju biru, baju putih, maaf loh ya. Bukan berarti profesi itu saya rendahkan, tidak. Siapa itu? Dia itu babysitter. Nasi merah sudah digendong babysitter, papa dan mamanya ngemol biasa, babysitternya ngetutno di belakang. Pernah lihat itu? Kita tidak bisa pasrahkan pendidikan anak-anak itu di tangan orang lain selain orang tuanya sendiri. Biarlah anak-anak itu pertama kali melihat Tuhan itu harus dari kedua orang tuanya. Katakan amin. Mereka harus mengenal Tuhan pertama kali itu dari orang tuanya. Sekolah minggu hanya membantu. Sekolahan di tempat ini hanya membantu. Penyiapan utama itu ada di dalam keluarga. Katakan amin. Jangan punya alasan sibuk dan sebagainya. Makanya dititipkan, diserahkan pembantu, dan yang lebih miris hari-hari ini diserahkan kepada handphone. Supaya tidak rewel dikai handphone, dikongkong tiktokan terus anaknya. Alasannya supaya gak ganggu mamanya. Ingat mama-mama muda, papa-papa muda, tanggung jawab calling and purpose kita adalah menjadikan dia keturunan ilahi, bukan keturunan TikTok. Bukan keturunan YouTube. Alasannya anak ini kecil ini seneng lek ndelok YouTube gak rewel dia. Lalu dijarno sehari-hari. Dijarno dibiarkan. Makanya akan ada lack of generasi, ada generasi terputus, relasinya putus. Nilai-nilai, value-value dalam hidupnya putus sama sekali. Dia diasuh oleh televisi akhirnya, diasuh oleh game, diasuh oleh YouTube, diasuh oleh semua program-program elektronik itu. Dan orang tua
tidak punya andil sama sekali untuk menjadikan dia generasi anak panah. Ayo, baik yang online maupun yang onsite, tanamkan dalam diri saudara. Tugas utama dia mengenal Yesus harus dari kita orang tuanya. Katakan amin. Ini menuntut kita juga untuk hidup baru di dalam dia. Makanya tugas ini bukan hanya guru sekolah minggu, guru sekolah atau siapapun. Ini tugas penting. Makanya setiap kepala keluarga selalu memiliki paling tidak 3 urapan kan di gereja kita. Imam, raja, dan nabi. Supaya apa? Supaya bisa melakukan itu. Makin awal makin baik. Sudah, jangan terus biarkan kita sibuk cari uang. Tidak ngurusi sama sekali. Makanya ini dalam kelompok relasi ini penting. Yang pertama itu mengenalkan sejak dini. Yang kedua, ajarkan berulang-ulang. Ini pun relasi. Saya lagi-lagi kutip dari firman Allah yang hidup. Kamu harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya pada waktu kamu duduk-duduk di rumah. Pada waktu kamu sedang berjalan-jalan di luar. Pada malam hari sebelum tidur. Zaman dulu terkenal yang namanya dongeng kan. Pernah sekarang saudara-saudara kita masih dongeng. Belum pernah yang dongeng dewe-dewe akhirnya. Sebelum tidur itu sudah ada di Alkitab. Membicarakannya pada malam hari sebelum tidur dan pagi hari sesudah bangun. Terus berbicara, ini bicara apa? Ini bicara soal konsistensi dan dedikasi penuh untuk menyiapkan generasi. Makanya itu pelayanan yang luar biasa. Kadang-kadang ibu-ibu kalau ditanya, sorry kenapa harus ibu-ibu? Karena yang banyak di rumah ibu-ibu. Kalau ditanya, kerja apa bu? Enggak kerja apa-apa. Cuma ngerawat anak. Hei sadar saudara, itu pekerjaan maha mulia. Jangan kau malu. Mendidik anak itu urusan Tuhan yang dibebankan kepada kita. Yang lain, kenapa sih orang lebih bangga? Oh saya jadi eksekutif di perusahaan A, itu lalu kartu namanya dikeluarkan, LinkedIn-nya ditunjukkan, IG-nya ditunjukkan. Tapi kalau saya hanya ibu rumah tangga sambil malu-malu. Mulai hari ini angkat tegak kepalamu. Di situ ada tugas kerajaan yang mesti saudara pikul untuk mengajarkan kepada anak-anak itu berulang-ulang, konsisten, berulang-ulang, terus-menerus. Ini tugas penting. Loh kalau anaknya sudah menikah bagaimana? Kan kita punya 3 urapan bagi orang tua. Urapan imam, raja, dan nabi. Mungkin urapan raja ketika anakmu sudah menikah, takarannya sedikit berkurang. Karena dia jadi entitas tersendiri dan berhubungan dengan Tuhan. Tapi tugas keimaman dan nabi harus kita pegang sampai seterusnya. Katakan amin. Jangan karena dia sudah menikah, tugas kita sebagai imam tidak mengingatkan paling tidak. Hari ini nih, kitab Ibrani mengatakan Tuhan Yesus di surga masih tetap peduli dengan tugas keimaman yang diangkat secara hukum Melkisedek tidak akan pernah berakhir. Beliau tetap mendoakan kita agar kita tetap di jalan yang benar. Katakan amin. Yesus saja tidak menghentikan tugas keimamannya. Mungkin secara fisik campur tangan pemerintahan keluarga itu. Orang tua mesti menghargai otoritas yang baru di sana. Tetapi keimaman tetap mesti berjalan, mengingatkan mereka untuk tetap. Tokoh-tokoh Alkitab semua dipelihara sedemikian rupa. Bagaimana Yakub di usia yang tua masih peduli dengan memberkati satu-satu anaknya sampai menjelang ajal. Artinya ada konsistensi untuk urusan ini walaupun mereka semua sudah punya kehidupan keluarga. Awasi anak-anak saudara, walaupun sudah menikah, apakah mereka tetap setia kepada Tuhan. Wes jar-jarno wis gedhe areke. Inilah yang menyebabkan barat sekarang runtuh, saudaraku. Sudah calling dan purpose-nya tidak disadari, relasinya sudah. Kalau sudah 18 tahun ke atas, sudah punya apartemen sendiri, sudah pisah. Dia punya hidup, saya punya hidup. Makanya di Eropa gereja makin menurun. Orang muda sudah tidak lagi suka. Dan mereka bebas. Yang banyak sekarang apa saudara? Agnostik.
Gak agama A, gak Kristen, gak Islam, gak Hindu, gak Buddha kalau ditanya. Apa religimu? I am agnostic. Artinya ya sudah begini ini. Kenapa? Karena nilai itu tidak secara konsisten diajarkan dalam hidup mereka. Jangan ikut-ikut dunia yang seperti itu. Anak saya pun sudah menikah. Yang lainnya saya tidak minta untuk punya hak. Tapi satu hal, untuk mengawal kerohanian saya tetap minta hak itu kepada mereka. Izinkan Papa untuk terus berbicara dan mengingatkan kalian apabila kalian berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Deviasi sedikit. Roh saling kami asah dan kami bisa kontak di dalam roh. Bahwa dia butuh tudung senantiasa. Minimal kita mesti tudungi mereka dengan urapan Allah. Katakan amin. Wis jarno, wis gede, wis rabi, diurip dhewe iso nyambut gawe iso golek duit, lalu kita berhenti. No. Berulang-ulang konsisten terus. Itu penyiapan generasi. Jadi tugas kita itu tidak berhenti. Urusan menginsyafkan, urusan membawa terus dalam kebenaran tidak lekang oleh waktu. Keimaman ini terus harus dipegang sampai Tuhan Yesus datang. Saya selalu kalau membaca Yakub di masa tua, setelah selesai khotbahnya dan memberkati, diangkat kakinya ke tempat tidurnya dan kemudian berangkat dengan damai. Tuntas, tas, selesai. Dia tidak membiarkan si A, si B, si C jauh dari Tuhan. Lanjut. Dalam relasi ini yang ketiga apa? Didik mereka takut akan Tuhan. Lagi Amsal 23:13 firman Allah yang hidup. Jangan lalai mendidik anak-anakmu disiplin. Mendidik anak-anakmu disiplin tidak akan mencelakakan mereka. Mereka tidak akan mati jika engkau memukul mereka dengan rotan. Hukuman akan menjauhkan mereka dari neraka. Banyak orang sudah tidak peduli dengan mendisiplin orang-orang. Ini bicara soal mendisiplin keluarga Allah dengan berani menegur. Minggu lalu kita sudah mendengar firman yang disampaikan minggu pertama oleh Bapak Gembala. Bagaimana Amnon akhirnya lebih menyetujui nasihat Yonadab dan akhirnya memperkosa Tamar, adik tirinya, dan Daud tidak menegur dengan keras. Banyak tragedi di Alkitab yang sumbernya karena mereka tidak dididik secara konsisten terus menurut untuk takut akan Allah. Dari kata disiplin itu muncul disciples, jadi murid. Ada tragedi yang dijauhkan kiranya dalam hidup kita. Tragedi Hofni dan Pinehas. Saya suka terjemahannya NIV ini. 1 Samuel 2:12. Anak-anak Eli adalah bajingan katanya. Loh Alkitab loh ini. Siapa itu? Hofni dan Pinehas. Mereka tidak memperdulikan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 12. Kenapa? Ya karena Imam Eli tidak mendidik mereka takut akan Tuhan dengan disiplin. Hati-hati, hati-hati. Sehingga hidup mereka tidak karu-karuan di rumah Tuhan, tidak menjadi terang dan bahkan tidak malu pada Samuel yang masih kecil di situ. Dan dia tidak karu-karuan, saudara. Hari ini kalau kita melihat Indonesia, pikiran kita harus kepada masa depan. Anak-anak yang dititipkan kepada kita harus kita siapkan jangan sampai tragedi Hofni dan Pinehas ini jadi dalam keluarga-keluarga kerajaan. Katakan amin saudara. Ayo kita lanjut terus. Masih di relasi. Yang keempat bagaimana secara praktis kita menyiapkan generasi. Tidak ada kata lain. Jadilah teladan. Katakan amin. Iya, kita semua harus jadi contoh. Titus 2 ayat 7 firman Allah yang hidup dan engkau sendiri harus menjadi teladan mereka dalam segala perbuatan yang baik. Hendaklah segala sesuatu yang kau lakukan mencerminkan kasihmu akan kebenaran dan menyatakan bahwa engkau sungguh-sungguh
dalam hal itu. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, krisis hari ini sebenarnya bukan cuma krisis pengajaran, tapi krisis keteladanan. Hari ini krisisnya itu krisis keteladanan. Seminar dan pengajaran, kalau saudara buka materi apapun akan ada di sana. Tapi kalau cari contoh, sulitnya setengah mati. Siapa yang kita bisa jadikan contoh ini? Sampai akhirnya kerap di kalangan orang Kristen itu, sudahlah jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Tidak bisa saudaraku. Karena orang sebelum ketemu Tuhan, ketemu manusia dulu kan begitu. Kadang-kadang saya ada guyonan dulu. Sudahlah bro, jangan lihat manusianya, ke gereja itu lihat Tuhannya. Tapi masalahnya sebelum ketemu Tuhan, orang itu ketemu manusia dulu masalahnya. Ya toh saudaraku, benar ya. Bagaimana bisa ketemu Tuhan? Kalau ketemu manusia yang kemudian krisis dalam keteladanan. Hari ini semua aspek kehidupan itu yang kurang itu di keteladanan ini. Khotbah sudah banyak, pengajaran sudah banyak, seminar sudah banyak, tapi contoh itu kurang. Masih banyak binatang, gajah yang pakai belangkon. Makanya di Malang ini ada istilah gajah dibelangkoni. Kita harus berhenti, saudara. Kepada anak-anak pun kita tidak hanya mengajar saja, tapi kudu iso nglakoni. Hei orang tua, katakan amin. Saya melarang anak saya, ini ada di sini, Mika, untuk terlalu banyak bermain gadget misalnya. Tapi kan dia melihat saya dan mamanya setiap hari. Lek papa ngeletu, gak mari-mari. Melek matanya terus dulek-dulek handphone terus. Jangan salahkan anak kita loh saudaraku. Maka saya bicara dengan dia. Papa jam 5 sampai jam sekian itu intimasi. Dan mesti kalau enggak pegang handphone ya pegang tab atau pegang. Kalau pas persiapan pegang laptop. Bukan sekedar kita itu searching di medsos sibuk mencari like dan nge-like, bukan. Tapi kita sedang mencari hadirat Tuhan. Ayo hari ini krisis keteladanan. Kalau kita rindu anak-anak kita setia kepada Tuhan, ayo orang tua yang online maupun yang onsite, kita sendiri setia kepada Tuhan, katakan amin. Kalau kita menuntut mereka, ayo sembahyang nak, kita harus berdoa. Minimal harus ada mesbah keluarga setiap hari. Halo, masih ada mesbah keluarga di rumah kita? Saya tidak berani ngomong mesbah keluarga kalau tidak melakukannya. Karena sekarang kami bertiga, anak saya sudah remaja dan duduk di belakang itu dan tahu papa ngoroi. Tidak kan nak ya, tiap pagi kita berdoa. Karena sekarang bertiga, yang 2 di Jakarta kita jangkau dengan gadget, dengan telepon dan kita berdoa. Kadang-kadang kami bergilir, saya yang berdoa, mamanya berdoa, Mika juga berdoa. Menyiapkan generasi itu butuh contoh, katakan amin. Dan ini tugas yang tidak ringan. Kenapa ajaran Tuhan Yesus yang hanya pelayanan 3,5 tahun di bumi ini begitu kuat dan tidak akan berakhir sampai akhir zaman? Karena Tuhan Yesus tidak hanya menyampaikan sebagai orang yang berkuasa dalam menyampaikan penuh urapan, tidak. Tapi karena Tuhan Yesus memberi contoh dan teladan, katakan amin. Kalau ngajar doa, beliau pagi-pagi sekali, Markus 1:35-37. Sudah bangun dan berdoa. Kalau bilang layanilah, tetaplah semangat berkobar-kobar. Tuhan Yesus dihabiskan total 3,5 tahun hidupnya hanya untuk orang lain. Kalau bicara soal pengampunan, kasih sudah pengampunan sebanyak-banyaknya. Beliau contoh terbesar dari bagaimana mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Bicara soal kerendahan hati karena beliau yang paling rendah hati dari semua orang yang di muka bumi ini. Bicara soal ketegasan dan kedisiplinan melawan dosa, beliau sudah memberi contoh ketika dicobai. Firman itu terus berbicara sebagai orang yang berintegritas. Makanya 3,5 tahun cuma, kalau dihitung kuliah tidak lulus S1 itu saudara. Cuma 3,5 tahun. Tapi ajaran itu tidak akan pernah hilang sampai langit dan bumi lenyap sekalipun. Karena kuncinya diajarkan walaupun dengan metode yang baik, Tuhan Yesus lebih banyak bicara soal keteladanan. Ingat saudara, keteladanan bicara lebih nyaring dari sekedar kata-kata. Katakan amin. Kalau ingin anak-anak kita sopan, kita harus lebih dulu sopan. Kalau kita ingin anak-anak kita bisa menghargai waktu, kita pun harus menghargai waktu. Nuntut anak kita rajin, tapi kita malas. Tidak nyambung. Dan hari ini, generasi milenial ini, generasi yang melihat, generasi yang memperhatikan, tugas kita tidak mudah. Dituntut. Arahan Rasul Paulus dalam surat Titus ini berlaku juga untuk kita. Menjadi teladan bagi mereka dalam segala perbuatan baik. Biarlah anak-anak kita tidak jauh-jauh kalau mencari teladan. Jangan sampai karena tidak ada keteladanan dari kita. Akhirnya teladannya dapat dari mana? Dari film. Teladannya dapat dari mana? Dari teman-temannya di luar. Dapat teladan di mana? Dapat teladan di pasar, di kampung, di pergaulan. Akhirnya apa? Anak secara biologis masih anak kita, tapi karakternya nyimpang jauh. Kok gak koyo orang tuanya ya? Ayo hari ini tugas penting kita sebagai generasi untuk menjadi teladan. Katakan amin. Saya tutup dengan sebuah quote dari Dietrich Bonhoeffer dan Orlando. Orang benar adalah orang yang hidup untuk generasi berikutnya. Karena tragedi terbesarlah adalah tidak menyiapkannya. Tragedi terbesar itu tidak menyiapkan generasi. Mulai hari ini saudara, kalau kita masih diberi nafas, artinya Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk menebus hari-hari yang hilang di masa yang lalu. Agar kita lagi firm, tadi Bapak Pendeta Timotius Arifin, kita ngaku ke Tuhan, Tuhan saya belum full jadi teladan selama ini. Oke, setelah firman Tuhan ini, keempat hal ini akan kami jalankan. Saya akan benar-benar memenuhi panggilan saya. Saya akan kenalkan anak-anak saya sejak dini. Saya akan ajarkan berulang-ulang tentang kebenaran. Dan saya akan didik mereka takut akan Tuhan. Dan menjadi teladan dalam hidup mereka. Kiranya kebenaran firman ini menginspirasi kita. Dan semangat kembali untuk menyiapkan generasi. Karena generasi yang akan datang, nanti kalau Tuhan Yesus datang, pertanyaan itu terjawab. Tidak saya tulis di sini, tapi sebelum Tuhan Yesus pergi ngomong. Nanti kalau anak manusia itu datang, masih adakah iman di bumi? Pertanyaan Yesus ini harus kita jawab pagi ini. Masih terpelihara Tuhan, karena kami semua mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Tuhan memberkati.